Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali di Mudarasah Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Khadi billah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan atau peristiwa yang ada di tahun ke-5 Hijriyah. Dan kita berpindah ke kejadian yang ada di tahun ke-6 Hijriyah. Jadi Rasulullah SAW menikahi istri beliau Hafsah dan Zainab bintu Khuzaimah tahun ketiga, tahun keempat menikahi Ummu Salamah dan Zainab bintu Jahsy, kemudian yang kelima menikahi Juwairiyah bintul Harith, kemudian yang keenam ini Rasulullah SAW tidak menikah. Nanti ketujuh Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habibah, kemudian dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, kemudian juga menikah dengan Maimunah bintul Harith. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di tahun ke-6 ini terdapat beberapa peristiwa penting. Di antaranya adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ada juga Bai'atur Ridwan. Kemudian ada beberapa peperangan sebenarnya, tapi Syekh tidak membahas beberapa peperangan. Intinya peperangan yang terjadi di tahun ke-6 ini adalah peperangan akibat orang-orang, mereka membantu orang Quraisy untuk menghancurkan Nabi SAW, maka Rasulullah pun menghancurkan mereka. Ada Bani Lihyan, kemudian ada yang lainnya juga, dan Rasulullah SAW juga mengutus Sariyah Ukasha bin Mihsan, Muhammad bin Maslamah, Zaid bin Harithah sampai 2 kali. Kemudian Ubaidah bin Amir al-Jarrah, kemudian baru Rasulullah umrah. Nah, tahun ke-6. Tapi nampaknya penulis tidak tahu apakah beliau membahas apa saja di tahun ke-6 ini. Yang jelas di tahun ke-6 ini ada beberapa peperangan, tapi tidak disebutkan dalam penulis. Ada tadi perang Bani Lihyan, kemudian Rasulullah juga mengutus beberapa sahabatnya, detasemen Ukasha bin Mihsan, kemudian Muhammad bin Maslamah, Zaid bin Harith sampai 2 kali,
dan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Nah, di sini juga ada tawanan Nabi SAW, menantu Nabi SAW, Abul As bin Rabi', ya, kemudian dia nanti masuk Islam. Dan beliau ini betul-betul, Masya Allah, membahas panjang lebar berkaitan tentang Sulhul Hudaybiyah. Dan beliau hanya fokus kepada satu hal saja. Padahal sebenarnya banyak terjadi di sini. Tapi beliau hanya membahas di tahun ke-6 ini Sulhul Hudaybiyah saja. Kita bisa lihat nih di beberapa lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 halaman. Itu membahas tentang Sulhul Hudaybiyah. 6, 7. Beliau mengatakan pada tahun ini terjadi perdamaian Hudaybiyah. Terjadi perdamaian Hudaybiyah. Jumlah para sahabat pada masa itu 1.400 orang. Mereka disebut Ahlus Syajarah, orang yang di bawah pohon. Atau disebut juga Ahlu Bai'at Ridwan, bai'at yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1.400 orang. Rasulullah SAW berangkat bersama. Apapun yang antum dapati kekurangan dari kisahnya, antum harus masuk kepada kajian Taghridat Sirah Nabi. Karena sebagaimana antum tahu bahwasanya tidak ada buku yang sempurna, maka sama juga tidak ada ceramah yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Kalau kita mau mendalami semuanya mau disampaikan, ya nanti butuh berjam-jam. Nggak bisa antum udah deh, Anda ikut ini aja, mudarasah sirah Rasul. Nggak bisa, karena nggak semuanya Anda sampaikan di sini. Dan di Taghridah juga tidak bisa, nggak semuanya seperti itu. Karena memang ilmu itu didapat dari perlahan-lahan, mengumpulkan, bersabar. Bukan langsung sekali duduk langsung dapat. Jarang antum mendapatkan satu ustadz atau satu guru yang bisa mengumpulkan seluruhnya satu, semuanya. Kalaupun ada, antum pun juga akan kesusahan untuk menghafalnya, butuh waktu. Jangan terburu-buru untuk menguasai sirah Nabi SAW. Pada tahun ini terjadi perdamaian Hudaybiyah. Rasulullah SAW berangkat bersama mereka 140 orang, 1.400 orang, 1.400 orang untuk melaksanakan umrah. Bukan untuk berperang. Ya, Rasulullah SAW hanya ingin melaksanakan umrah. Rasulullah tidak mau berperang. Nah, dan di sini tidak disebutkan, Syekh Muhammad bin Abdullah nggak nyebutin, kok bisa tiba-tiba maju kaki Rasulullah SAW tiba-tiba umrah gitu. Ya di sana disebutkan di kitab Taghridah, Rasulullah bermimpi, kemudian mimpinya seperti itu. Nah, intinya jangan menuntut lebih dari sebuah buku. Dan juga jangan menuntut lebih dari seorang ustaz. Karena nggak ada buku yang sempurna, maka tidak ada ustaz yang sempurna.
Rasulullah SAW berangkat bersama mereka untuk melaksanakan ibadah umrah, bukan untuk berperang. Ketika mereka berada di Dzulhulaifah, Rasulullah SAW mengalungi hewan kurbannya. Di sini juga tidak disebutkan berapa hewan kurban yang dibawa Nabi SAW. Di Taghridat disebutkan, cek di sana. Beliau melakukan ihram untuk umrah. Nah, beliau mengutus seorang intelijen dan dari Khuza'ah supaya memberitahukan kepada beliau berita tentang orang-orang Quraisy. Ketika beliau sampai di dekat Asafan, salah menerjemahkan. Asafan, Usfan yang benar ya di domainnya. Ketika sampai di Usfan, intelijen, nah, datang kepada beliau. Intelijen beliau pun datang kepada beliau. Ia berkata, sesungguhnya aku baru saja meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amr bin Lu'ay. Telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amr bin Lu'ay telah mengumpulkan sekelompok orang. Mereka hendak memerangi Anda dan mencegah Anda datang ke Baitullah. Nama dua orang yang tidak terkenal, bahkan anak pun juga tidak tahu. Nampaknya setelah pembesar-pembesar meninggal dunia, bangkitlah orang-orang terbaru. Siapa itu? Ka'ab bin Lu'ay dan Amr bin Lu'ay. Mereka ingin mencegah Anda dan memerangi Anda. Di salah satu jalan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Khalid bin Walid berada di Qira' al-Ghamim, maka berbeloklah kalian ke kanan. Khalid tidak mengetahui kedatangan mereka sampai ia menyaksikan debu-debu berterbangan bekas pasukan. Maka ia pergi memacu kudanya untuk memberikan peringatan. Rasulullah SAW bergerak hingga sampai di Thaniyatul Mirar, tempat beliau akan menurunkan lereng ke Mekah. Untuk beliau menderum, orang-orang pun berkata, berhentilah. Mereka lantas berkata, Qaswa mogok. Maka beliau SAW bersabda, ia tidak mogok. Ia bukan perangainya. Tetapi ia tertahan oleh apa yang dulu pernah menahan gajah. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mereka memintaku satu sifat yang mengandung pengagungan terhadap hurumatullah, kecuali aku berikan hal itu kepada mereka. Kemudian beliau menghentakkan untanya, sehingga unta itu pun lompat. Beliau berbelok hingga tiba di batas akhir wilayah Hudaybiyah, di sebuah telaga yang sedikit airnya. Tak begitu lama, orang-orang menghabiskan air yang ada di telaga itu, lantas mereka mengadu kepada Rasul. Maka beliau mencabut sebuah anak panah dari kantong anak panahnya dan memanahkan mereka supaya meletakkan di dalam telaga. Maka beliau mencabut sebuah anak panah dari kantong anak panah Rasul dan memerintahkan mereka supaya meletakkan di dalam telaga. Demi Allah, anak panah itu terus memancarkan air yang membuat mereka semua puas hingga mereka meninggalkannya. Kisah baru yang enggak ada di kitabnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi. Dan di sini kalau antum perhatikan, Rasulullah tidak menghadapi Khalid bin Walid. Jadi Rasulullah tahu Khalid ada di depan, langsung belok. Kalau tempatnya Syekh Musa tidak. Bahkan Rasulullah menghadapi Khalid bin Walid, dihadang. Bahkan Rasulullah sholat khauf. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa memberikan jalan sana, buat sana. Menunjukkan sirah itu membutuhkan adanya perselisihan dari segi riwayat lain dan itu. Nah,
Kalau kita perhatikan memang hampir mirip, lebih baik yang ini, dan ini lebih terang kisahnya begitu. Tapi kita harus meniadakan kisah Khalid bin Walid bertemu dengan Nabi berhadapan-hadapan. Nah, kalau sekilas sih lebih cocok yang ini, tepatnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ketika Rasulullah SAW tiba di Kadid. Kalau di sini sebutkan bukan Kadid. Bertemu di Qira'ul Ghamam. Al-Ghamim. Nah. Rasulullah melihat dari kejauhan, itu Khalid bin Walid. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, siapa yang bisa menunjuki kita pergi ke jalan tidak sampai ketemu Khalid. Adapun ada seorang sahabat yang pergi. Sebelum apa? Bertemu dengan Khalid bin Walid. Langsung. Nggak tahu lewat arah mana, yang jelas lewat gunung. Baru Khalid bin Walid pun apa? Mengetahui. Baru kekejar dan akhirnya tidak ketemu sama Nabi. Faham? Dan kalau ini lebih masuk akal. Kalau tempatnya Syekh Musa, Rasulullah SAW menghadapi Khalid bin Walid. Kemudian di sana turunlah perintah salat khauf di depannya Khalid bin Walid. Perang depan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayo kita pergi lewat sana. Masa lewat sana nggak dikejar Khalid? Gimana akalnya? Ya, kalau kita yang berpikir seperti itu loh. Tapi yang namanya siran nggak tahu kita mana yang benar. Ya kita hanya menyampaikan saja kalau lihat kayak ini. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy terkejut dengan kedatangan beliau. Dan tadi mukjizat Rasulullah SAW ya, mata air bisa muncul. Maka beliau ya hendak mengutus seseorang, beliau pun memanggil Umar. Umar berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di Mekah dari kalangan kami, dari kalangan Bani Adi bin Ka'ab yang akan membela aku bila aku disakiti. Tidak disebutkan bahwasanya orang Quraisy sudah mendengar dan akhirnya mengutus beberapa orang. Sampai akhirnya Rasulullah sendiri yang berinisiatif mengatakan, memerintahkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pergi ke Mekah, kasih tahu ke mereka, kita nggak mau berperang. Nggak bisa. Panggil Utsman. Utsman, kamu yang masih punya keluarga, kalian pergi. Beliau pun memanggil Utsman bin Affan, lantas mengutusnya kepada orang-orang Quraisy. Beliau bersabda, beritahukan kepada mereka, kita datang bukan untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan umrah. Kalau dalam riwayatnya Syekh Musa tidak membawa alat-alat perang, termasuk panah. Tapi kok bisa di sini Rasulullah SAW tadi disebutkan mengambil anak panahnya dan menancapkan ke mata air tadi, akhirnya mata airnya ini. Gimana? Panah termasuk alat perang. Sungguh membingungkan. Beliau pun memanggil Utsman, lantas mengutusnya kepada orang-orang Quraisy. Rasulullah mengatakan, beritahukan kepada orang Quraisy, kita datang ke Mekah tidak untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan umrah. Ajaklah mereka masuk Islam. Kamu kan punya keluarga di sana. Di antara keluarga Utsman bin Affan adalah keluarganya Abu Sufyan, rajanya Mekah. Mereka juga memerintahkannya supaya mendatangi para pria dan wanita beriman yang ada di Mekah, memberikan kabar gembira kepada mereka akan datangnya penaklukan Mekah. Serta bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memenangkan agamanya di Mekah. Sehingga tidak ada orang beriman di sana yang sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam. Kok bisa langsung berbicara tentang Fathu Mekah? Padahal surat Al-Fatihah atau turunnya itu nanti selesai. Jadi nggak ada pembicaraan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu nanti setelah udah selesai, nggak jadi umrah baru. Utsman pun berangkat. Ia berlalu di hadapan orang-orang Quraisy. Utsman bin Affan pun berangkat. Ia berlalu di hadapan orang-orang Quraisy. Mereka bertanya, hendak kemana Utsman?
Utsman menjawab, aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajak kalian kepada ajaran Allah dan agama Islam. Beliau juga mengabarkan kepada kalian, hai orang Quraisy, bahwa beliau datang bukanlah untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan umrah. Rasulullah SAW sudah 6 tahun atau 5 tahun. Tergantung, karena ini tahun ke-6, berarti 6. Ya lebihlah dari 5 tahun Rasulullah SAW tidak umrah, tidak melaksanakan, tidak melihat Ka'bah, tidak melihat rumah beliau. Nah, mereka berkata, kami telah mendengar ucapanmu, maka laksanakan keperluanmu. Abban bin Sa'id bin Al-As. Masuk Islam nanti ya, Abban bin Sa'id bin Al-As menyambutnya, menaikkannya, lantas memboncengkannya hingga tiba ke Mekah. Kaum muslimin sebelum Utsman kembali berkata, Utsman telah mendahului kita menuju Baitullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya kira dia tidak akan bertawaf di Baitullah sementara kita masih tertahan. Ada yang husnudzon, ada yang suudzon, begitu. Rasulullah husnudzon. Para sahabat berkata, apa yang menghalanginya wahai Rasulullah, padahal ia telah sampai di sana, kan jaraknya dekat sekali, kok lama sekali begitu. Beliau bersabda, itulah dugaanku padanya, bahwa tidak mungkin ia bertawaf di Ka'bah, sehingga kita bertawaf bersama. Rasulullah lagi memakai pakaian ihram ya, putih atas bawah. Kaum muslimin bertemu dengan kaum musyrikin dalam rangka membicarakan perdamaian. Maka ada seorang pria di salah satu pihak yang melempar seseorang yang ada di pihak lainnya, maka terjadilah pertempuran. Kaum muslimin bertemu dengan kaum musyrikin dalam rangka membicarakan perdamaian. Maka ada seorang pria di salah satu dari pihak yang melempar seseorang yang ada di pihak lain, tidak tahu muslim atau kafir yang melempar, maka terjadilah pertempuran. Mereka saling memanah dan melempar batu. Kedua kelompok saling berteriak dan masing-masing kelompok menawan musuh yang ada padanya. Rasulullah mendengar bahwa Utsman dibunuh. Maka beliau mengajak untuk berbaiat. Segera para sahabat menyambut ajakan Rasulullah SAW untuk membaiat beliau di bawah pohon. Para sahabat berbaiat kepada beliau untuk tidak melarikan diri. Beliau juga memegang tangannya sendiri, lantas berkata, ini mewakili Utsman. Setelah dilaksanakan baiat, Utsman datang, para sahabat berkata kepadanya, engkau telah puas bertawaf di Baitullah? Masa seperti ini ya? Nggak tahu deh kita. Akhlak sahabat seperti ini. Lalu dipertanyakan lagi. Utsman menjawab, alangkah buruknya prasangka kalian terhadapku. Demi Allah, andai kata aku tinggal di sana selama 1 tahun, sedangkan Rasulullah SAW masih di Hudaybiyah, niscaya aku tidak akan melakukan tawaf kecuali setelah beliau tawaf. Orang-orang Quraisy telah mengajakku bertawaf, tapi aku menolak. Maka kaum muslimin serentak mengucapkan Rasulullah lebih mengetahui tentang Allah dan yang paling baik prasangkanya di antara kami. Pada saat itu Umar bin Khattab memegang tangan Rasulullah SAW untuk berbaiat. Ketika beliau berada di bawah pohon, lantas kaum muslimin secara keseluruhan membaiat beliau. Tidak ada yang ketinggalan kecuali Ja'ad bin Qais. Ini sudah selesai, kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab ngulangin lagi. Pada saat itu Umar bin Khattab memegang tangan Rasulullah SAW untuk berbaiat. Ketika beliau berada di bawah pohon, lantas kaum muslimin secara keseluruhan membaiat beliau. Tidak ada yang ketinggalan kecuali Ja'ad bin Qais. Padahal Utsman bin Affan udah selesai. Kalau Utsman bin Affan udah selesai ya, ibarat kata nih kisahnya tidak beraturan begitu.
Sedangkan Mi'qal bin Yasar memegang lantas mengangkat dahan pohon tersebut dari Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali membaiat beliau adalah Abu Sinan Wahab bin Mihsan al-Asadi. Adapun Salamah bin Aqwa membaiat beliau 3 kali pada awal orang-orang berbaiat, pertengahan dan akhir. Ketika kaum muslimin sedang menjalankan baiat. Jadi pertanyaannya itu ketika baiat itu Utsman ada enggak? Gitu loh. Paham kan? Kalau secara sekilas ketika Rasulullah SAW membaiat, Utsman sudah hadir, sudah tiba begitu kan. Kan jadi bingung. Padahal Utsman itu kan datangnya terakhir setelah baiat. Sedangkan kemudian ketika kaum muslimin sedang menjalankan baiat, datanglah Budail bin Warqa bersama beberapa orang dari Khuza'ah. Budail bin Warqa nanti dia masuk Islam. Mereka itu orang-orang dari kalangan warga Tihama yang dipercaya oleh Rasulullah SAW dalam hal memegang rahasia dan amanah. Budail berkata, aku tadi meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amr bin Lu'ay. Mereka telah singgah di sejumlah mata air di Hudaybiyah dengan membawa unta-unta yang tetenya bersusu dan unta-untanya beranak. Mereka hendak memerangi Anda dan menghalangi Anda dari Baitullah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi siapapun, melainkan untuk menjalankan umrah. Sungguh orang-orang Quraisy sudah dicabik-cabik oleh perang dan merasakan dampak negatif perang. Jika mereka mau, aku akan memberi tenggang waktu kepada mereka untuk catatan mereka, dengan catatan agar mereka membiarkan aku bersama orang-orangku untuk melaksanakan umrah. Jika mereka ingin masuk Islam sebagaimana yang dimasuki oleh orang-orang itu, silakan mereka masuk. Dan jika mereka tidak mau, setidaknya mereka tidak perlu menanggung beban berat perang. Akan tetapi, jika yang mereka inginkan hanya perang, maka demi zat yang jiwaku di tangannya, aku akan memerangi mereka dengan urusanku ini. Hingga leherku terpenggal dan Allah memberlakukan ketetapannya. Budail berkata, aku akan menyampaikan ucapanmu ini kepada mereka. Budail bin Warqa pun pergi sampai akhirnya berjumpa dengan orang-orang Quraisy. Ia berkata, aku baru saja datang dari laki-laki itu, maksudnya dari Muhammad, dan mendengarkan Muhammad ucapannya. Jika kalian mau, aku sampaikan ucapannya kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy. Orang-orang bodoh di antara orang Quraisy pun mengatakan, kami tidak butuh apapun yang kamu ceritakan, wahai Budail. Namun orang-orang yang cerdas di antara mereka mengatakan, sampaikan apapun, wahai Budail, yang kamu dengar. Budail pun mengatakan, saya mendengar ia mengatakan begini dan begitu. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi berkata, orang ini sudah menyampaikan kepada kalian langkah yang benar, maka terimalah langkah tersebut dan biarkanlah aku menemuinya. Orang-orang Quraisy pun berkata, datanglah kepadanya wahai Urwah. Urwah lantas berbicara kepada beliau. Tapi beberapa kali loh ikhwah. Gak percaya sama Nabi SAW. Kira Nabi SAW mau menghancurkan mereka. Akhirnya orang Quraisy pun menyuruh siapa? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Udah pergi kamu sana. Urwah lantas berbicara kepada beliau SAW. Beliau pun menjawab ucapannya itu dengan perkataan yang serupa. Antum tahu nggak, di buku Ana itu terjemah itu rata-rata cuma beliau. Dan itu Ana langsung garis terangkan. Kalau antum baca sendiri mungkin akan kesusahan. Makanya Ana mudahkan. Terkadang ya mungkin kalau dari sisi bahasa Indonesia bakalan salah karena ini yang seharusnya dikasih kata ganti kok di nama terangnya gitu kan. Tapi untuk memudahkan antum, Ana langsung jadikan. Karena kalau Anda bilang beliau, kalau misalkan antum baca sendiri, antum baca sendiri, ini beliau siapa ya? Belum lagi kalau misalkan orang-orang yang ini, orang muslim semuanya kumpul, kemudian antum baca terjemahannya.
Beliau. Belum nanti kalau dari pihak penerjemahnya itu salah ngasih titik koma. Bingung. Ya, makanya ini faedah mempelajari dari seorang guru. Jadi nanti bisa mengetahui. Rasulullah SAW menjawab ucapannya dengan perkataan yang serupa dengan yang beliau ucapkan kepada Budail. Urwah berkata, "Wahai Muhammad, tahukah bila engkau menghabisi kaummu sendiri? Tahukah bila engkau menghabisi kaummu sendiri, apakah engkau pernah mendengar ada orang Arab yang membinasakan bangsanya sebelum kamu? Kamu seperti ini, Muhammad?" Gitu. Rasulullah ya tiba-tiba langsung dituduh seperti itu. Kamu mau menghancurkan kaum sendiri? Nggak ada loh orang Arab sana itu. Karena orang Arab itu nama orang Arab itu apa? Fanatik buta. Mereka itu fanatik sekali terhadap golongan. Kalau sukunya ya udah dipegang, walaupun sukunya salah tetap berpegang teguh gitu loh. Kok kamu tiba-tiba ingin menghancurkan kaummu sendiri ya Muhammad gitu? Jika justru kamu mengalami kekalahan, maka demi Allah, aku yakin banyak orang-orang yang nantinya berlari tunggang langgang meninggalkanmu. Maka Abu Bakar menukas. Hisab saja kelitit ke lata. Kata-kata ajekan. Bagaimana mungkin kami berlari dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW? Urwah bin Mas'ud mengatakan. Urwah ini nanti pokoknya masuk Islam. Urwah, Budail itu nanti masuk Islam. Urwah berkata, siapakah ini, wahai Muhammad? Abu Bakar, jawab beliau, SAW. Urwah berkata, duhai, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai kata bukan karena engkau pernah berjasa kepadaku, dan aku belum membalas budi kepadamu, niscaya aku telah menjawab ucapanmu. Karena Abu Bakar ini, Masya Allah, memiliki jasa yang banyak sekali. Urwah berkata, ia pun mulai berdialog dengan Nabi SAW, seraya memperhatikan tingkah laku para sahabat beliau. Demi Allah, tidaklah Nabi SAW membuang ludah, kecuali pasti jatuh ke telapak tangan salah seorang dari mereka, lantas dilumurkan ke wajah dan tangannya. Malah berkah. Nabi SAW. Dan boleh hukumnya selama Nabi masih hidup. Akhirnya ini kan ibarat kata ini Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi itu kan nama baru kan buat antum. Sebelumnya kan belum pernah disebut Urwah. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia melihat sikap para sahabat. Nabi Muhammad buang ludah ke kanan, langsung diambil, langsung diusapkan ke wajah, ke tangannya. Malah berkah. Dan bila beliau memerintahkan mereka, mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Bila Nabi SAW berwudu, mereka, para sahabat langsung berebut untuk mendapatkan sisa-sisa air wudu. Padahal di Hudaybiyah yaitu nggak ada rumah-rumah, ya kayak tempat aja. Sehingga mereka tidak pernah memandang dengan tajam kepada beliau karena rasa pengagungan para sahabat kepada beliau SAW. Urwah pun kembali menjumpai para sahabatnya. Ia berkata, wahai segenap kaum orang-orang Quraisy, wahai orang Quraisy, demi Allah, aku pernah menjadi delegasi untuk menemui para raja. Kisra yang ada di Persia, Kaisar yang ada di Romawi, Najasyi yang ada di Habasyah. Namun demi Allah, aku sama sekali tidak pernah melihat seorang raja yang begitu dihormatinya oleh para sahabatnya, para menterinya, sebagaimana para sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Demi Allah, tidaklah Muhammad meludah, kecuali ludah itu pasti jatuh ke telapak tangan salah seorang di antara mereka. Lantas dilumurkan ke wajah dan kulit mereka, para sahabat. Kemudian ia menceritakan semua yang telah disebutkan di muka. Setelah itu, Urwah berkata, ia telah menawarkan langkah yang benar kepada kalian, maka hendaklah kalian menerimanya. Udah deh, kasih aja. Toh juga Muhammad juga mau umrah kok. Gak berperang sama sekali, kata Urwah. Utusan kedua.
Maka ada seorang dari Bani Kinana yang berkata, biarkan aku yang menjumpainya. Ya Allah, gak percaya lagi. Wah. Makanya disebutkan di tempatnya Syekh Musa, ada Al-Hils bin Alqamah, ada Mikras bin Hafs. Ada 2 orang. Orang-orang pun berkata kepadanya, ya udah kamu pergi saja sana. Tapi nggak disebutin sama Syekh Muhammad Abdul Wahab. Siapa ini? Bisa jadi Al-Hils, bisa jadi Hils bin Alqamah atau Mikras bin Hafs. Udah kamu pergi. Ketika orang itu hampir tiba di hadapan Rasulullah, itu tadi itu ada Abu Sufyan ya, rajanya orang Quraisy. Ketika orang itu sudah hampir tiba di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ini adalah fulan dari kalangan kaum yang sangat menghormati unta-unta kurban. Maka kirimkan unta-unta kurban ini kepadanya. Para sahabat pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Orang tadi pun disambut oleh para sahabat yang secara beramai-ramai mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Nah, ketika melihat itu, orang itu pun berkata, subhanallah. Orang-orang seperti mereka tidak sepatutnya dilarang menjadi tamu Allah ke Baitullah. Ia pun kembali kepada para sahabatnya yang ada di Quraisy tadi, Mekah, lantas menceritakan apa yang dilihatnya. Cerdasnya Rasulullah SAW luar biasa, membuat untuk meyakinkan. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, datanglah Suhail bin Amr. Rasulullah SAW pun berkata, semoga urusanmu dipermudah, hai Muhammad. Suhail bin Amr merupakan bentuk Suhail bin Amr, dia ini adalah tokoh orang Quraisy. Sebenarnya Suhail bin Amr ini sudah ada tokoh di dalam rapat-rapat orang Quraisy, bahkan zaman Abu Jahal, Suhail bin Amr itu sudah ada, tapi dia itu cuma pendiam doang gitu. Dia itu disebutin Khatibul Arab atau Khatibul Quraisy. Dia itu orang penceramahnya orang Quraisy. Jadi kalau orang Quraisy butuh ceramah-ceramah, nasihat syair-syair, panggil Suhail bin Amr. Tapi dia terkenalnya baru di sini. Sebenarnya Suhail bin Amr ini udah terkenal udah lama. Begitu. Bahkan teman dekatnya sama Utbah bin Rabi'ah. Dan Suhail bin Amr ini dia punya 2 anak. Atau beberapa anak. Dua-duanya masuk Islam. Abu Jandal sama Abdullah bin Suhail. Ikhwah, kalau antum perhatikan, kisah ini tuh kayak berbeda sama tempatnya Syekh Musa. Kalau Syekh Musa, orang Quraisy ngutus, akhirnya Rasulullah juga bingung, akhirnya udah deh kasih tahu ke Utsman. Kalau ini enggak. Utsman dulu, Utsman balik, kemudian Rasulullah ditemuin sama beberapa orang Quraisy. Nah, kemudian terjadilah Sulh Hudaybiyah. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, datanglah Suhail bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, semoga urusanmu dipermudah. Suhail berkata, mari tulislah perjanjian antara kami dan kalian. Nabi pun memanggil seorang sekretaris yaitu Ali bin Abi Thalib. Lantas beliau bersabda, tulislah wahai Ali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tulis wahai Ali. Suhail orang kafir ya, tapi dia nanti masuk Islam. Nah, Suhail pun menukas, aku tidak tahu apa artinya Ar-Rahman. Tulis saja dengan namamu ya Allah. Karena orang kafir mereka nggak tahu Ar-Rahman itu apa gitu kan. Ya. Mereka tahunya cuma Rahim. Nggak tahu Ar-Rahman. Ya sudah, tulis saja. Rasulullah pun, Ali pun menulis apa? Bismillah, Bismikallahumma. Dengan menyebut namamu ya Allah. Sama seperti perjanjian pemboikotan kan tulisnya juga Bismikallahumma. Maka kaum muslimin berkata, kami tidak akan menulis selain dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi SAW pun berkata, tulislah dengan namamu Allah. Udah. Akhirnya mereka pun ngikut. Kaum muslimin taunya Bismillahirrahmanirrahim. Orang Suhail maunya Bismikallahumma gitu. Bukan doa mau tidur ya. Nah, kemudian beliau bersabda, tulislah, ini keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah, wahai Ali. Suhail menukas, menjawab, nggak setuju. Kalau kami mengakuimu sebagai Rasulullah, tentulah kami tidak akan menghalang-halangimu dari rumah Allah. Tetapi tulis saja Muhammad bin Abdullah.
Ini keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah. Selesai. Akhirnya Rasulullah pun apa? Mengatakan, sungguh aku adalah Rasulullah. Sekalipun kalian, wahai orang-orang Quraisy, termasuk Zuhair bin Amr, mendustakanku. Tulislah, wahai Ali Muhammad bin Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, agar kalian membiarkan kami mendatangi Baitullah untuk melakukan tawaf. Suhail menjawab, demi Allah, kami tidak mau orang-orang Arab mengatakan bahwa kami menerima tekanan. Tetapi itu bisa dilakukan tahun depan, bukan? Kata Suhail. Kemudian Suhail menambahkan, dan jangan sampai ada seorang laki-laki dari warga kami datang kepadamu, sekalipun ia seagama denganmu masuk Islam, kecuali engkau mengembalikannya kepada kami. Tulis. Kaum muslimin pun sontak mengucapkan, subhanallah, bagaimana ia harus dikembalikan kepada orang musyrik sedangkan dia telah datang dalam keadaan beriman. Suhail minta tawaf tahun depan, umrohnya tahun depan, bukan tahun ke-6 ini, tahun ke-7 ya. Tambah lagi, ya, siapapun dari kalangan orang muslim yang datang kepadanya, kepada Muhammad, harus dikembalikan. Karena Suhail ini dia punya anak namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini nanti dibebasin gitu sama Suhail. Udah sana pergi gitu kan. Akhirnya Suhail Abu Jandal datang ke Nabi, Nabi tolak, nggak boleh. Ya udah. Jadi sengaja. Pokoknya siapapun yang masuk Islam dari kalangan Quraisy nggak boleh diterima di Madinah, harus dibalikkan ke Mekah. Makanya kaum muslimin sontak, kaget. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Abu Jandal. Sudah selesai itu, Abu Jandal, putra Suhail bin Amr. Ia baru saja keluar melalui kawasan bawah Mekah. Sambil berjalan menyeret belenggu-belenggu di badannya. Hingga akhirnya melemparkan dirinya ke tengah-tengah kaum muslimin. Maka Suhail berkata, inilah yang pertama kali aku tuntut agar engkau kembali kepada kami. Nabi SAW pun berkata, kita belum menyelesaikan penulisan. Jika begitu, aku tidak akan membuat perjanjian apapun selamanya, ujar Suhail. Nabi pun mengatakan, kalau begitu demikian berikan dia untukku. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Nabi pun mengatakan, lakukanlah. Ngalah Nabi. Tidak akan aku lakukan. Nah, Abu Jandal berkata, wahai kaum muslimin, mengapa kalian kembalikan aku kepada orang-orang musyrik? Aku sudah, antum bisa bayangin, pakai borgol. Nah, sedangkan aku datang kepada kalian dalam keadaan muslim. Tidakkah kalian melihat apa yang menimpaku? Nah, dia memang telah mengalami siksaan luar biasa di jalan Allah. Abu Jandal. Umar berkata, demi Allah, aku tidak pernah merasakan keraguan semenjak aku masuk Islam kecuali pada hari itu. Hari apa? Perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Jadi sudah selesai nih perjanjiannya. Umar pun cerita. Aku pun mendatangi Nabi. Aku berkata, wahai Rasulullah, kata Umar, bukankah engkau adalah Nabi Allah? Rasulullah menjawab, ya, aku Nabi Allah. Umar pun bertanya, bukankah kita berada di atas agama yang benar dan tidak musuh berada dalam kebatilan? Rasulullah menjawab, iya benar. Umar pun bertanya lagi, lantas mengapa kita menerima kehinaan dalam agama semacam ini? Mengapa kita pulang kembali ke Madinah sedangkan Allah belum memberikan keputusan di antara kita? Jadi wahyu nggak turun begitu loh. Dengan musuh-musuhnya. Nggak perang juga gitu. Ini kehinaan banget wahai Rasulullah. Ini semuanya ikhwah itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah sekalipun Rasulullah SAW sudah memiliki kekuatan di kota Madinah, ada kadang kalanya Rasulullah mengalah kepada orang kafir. Menunjukkan apa? Ketika misalkan negara kita, ini negara Islam, tidak turut ya memerangi negara-negara yang non-Muslim, seperti negara yang membantu Israel, atau bahkan negara Arab Saudi misalkan, nggak membantu Palestina.
Kemudian orang-orang awam, orang-orang bodoh mengatakan, kok malah membantu sekutunya mereka sih? Gitu. Malah nggak membantu. Pertama, husnudzon dulu. Jangan suudzon, apalagi kepada negara sendiri, Indonesia, negara Arab Saudi, yang mayoritasnya Islam, semuanya Islam. Kemudian yang kedua, lihatlah ini Rasulullah SAW. Rasulullah di Mekah dalam keadaan tertindas, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya manut sama orang Quraisy. Akhirnya terusirlah Rasul. Di Madinah di tahun ke-6, udah 6 tahun memiliki pasukan umroh. Akhirnya Rasulullah pun apa? Nggak ada keputusan lain. Akhirnya turun lagi. Mengisyaratkan apa, ikhwah? Semuanya itu bukan karena gegabah, semuanya harus perang. Harus berpikir. Kira-kira itu gimana begitu? Jangan asal-asal berperang. Rasulullah SAW tadi kan nggak berperang kan? Ini ada hikmah di balik itu. Makanya mempelajari sirah itu nggak cuma pelajari kisah-kisahnya, ambil faedahnya. Padahal Umar bin Khattab sampai ragu loh. Sedemikian ragunya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq meyakini. Sehingga semuanya itu ditimbang mana manfaat, mana madarat. Bukan masalah jumlah kaum muslimin yang banyak. Ya sekarang kalau kita lihat Indonesia, Masya Allah, jumlah muslimnya banyak sekali, kan ratusan juta. Kemudian ditambah Arab Saudi berapa ratus juta. Kemudian ini, belum tentaranya tentang ini. Tapi kan semuanya butuh apa? Berpikir matang-matang. Nggak asal-asalan begitu. Rasulullah juga seperti itu. Umar pun bertanya, kok bisa seperti ini? Kita dalam keadaan terhina begitu. Rasulullah menjawab, sungguh aku adalah Rasulullah wahai Umar. Allah adalah penolongku. Dan aku tidak akan bermaksiat kepadanya. Umar berkata, bukankah engkau pernah bercerita kepada kami bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan bertawaf di sana? Maksudnya sebelum berangkat ke Mekah tadi ya. Rasulullah menjawab, iya. Tetapi apakah aku pernah mengatakan kepadamu bahwa hal itu akan kita lakukan tahun ini, tahun ke-6? Aku menjawab tidak. Beliau bersabda, Rasulullah SAW, sungguh kamu pasti mendatanginya dan bertawaf di sana insya Allah. Lihat ikhwah. Umar berkata lagi, nggak puas terhadap apa? Sikap keputusan Rasulullah SAW. Ya sama seperti kita. Kita misalkan nggak puas sama keputusan negara yang tidak mendukung muslim yang ditindas, misalkan. Datang. Umar pun bertanya kepada Abu Bakar. Dia menceritakan, aku pun mendatangi Abu Bakar dan berkata kepadanya, sebagaimana perkataan yang kusampaikan kepada Rasulullah SAW. Ia pun menjawab perkataanku sebagaimana Rasulullah SAW menjawab. Tapi ia menambahkan, pegang teguhlah perintah dan larangan sampai kamu mati. Demi Allah, ia sungguh di atas kebenaran. Maksudnya Rasulullah betul-betul berada di atas kebenaran. Disebabkan oleh hal itu, aku melaksanakan beberapa amalan. Anda bisa bayangin di sini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan keimanan Umar bin Khattab. Dan lihatlah, pegang nasihat Abu Bakar As-Siddiq. Peganglah, berpegang teguhlah perintah dan larangannya, larangan Rasulullah SAW sampai kamu mati. Demi Allah, Rasulullah sungguh berada di atas kebenaran. Jangan meragukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu betul-betul utusan Allah SWT. Apapun yang diperbuat Rasulullah itu semuanya diridhoi oleh Allah SWT. Kalaupun tidak diridhoi oleh Allah, pasti Allah akan menegurnya. Disebabkan oleh hal itu, aku melaksanakan beberapa amalan. Lihat perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Apapun yang diucapkan Nabi, langsung diamalkan Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang menjadikan Utsman bin Affan tidak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam segi amalan. Bahkan Umar bin Khattab sampai mengatakan, masabaqtu Abu Bakrin qattu. Aku tuh nggak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam beramal soleh. Gimana bisa mengalahkan? Abu Bakar aja setiap ada perkataan perintah Rasulullah, langsung Abu Bakar melaksanakan tanpa bertanya, tanpa ini. Subhanallah. Makanya Allah mengangkat derajat Abu Bakar As-Siddiq. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, ikhwah.
Ketika Rasulullah menjelaskan, Rasulullah nggak, Abu Bakar nggak bertanya, kok kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, setelah selesai dengan urusan penulisan nota perjanjian, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hendaklah kalian berdiri menyembelih kurban, kemudian mencukur rambut kalian. Perawi mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara para sahabat beliau yang berdiri sampai beliau mengucapkan 3 kali, ayo berdiri, ayo cukur rambut. Gak ada. Shock semuanya, ikhwah, shock. Belum bisa menerima kenyataan. Lihat para sahabat yang keimanannya luar biasa saja, ketika ditimpa musibah, ini kan musibah, kan nggak jadi perang, nggak jadi umrah, itu saja mereka shock, apalagi kita. Nggak masalah. Butuh apa sesuatu, ya disabar-sabarkan dulu. Mereka shock, nggak mau gitu kan. Karena tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri, maka Rasulullah SAW berdiri dan tidak berbicara kepada siapapun sampai akhirnya beliau menyembelih unta kurbannya dan memanggil tukang cukurnya. Sebelumnya ada kisah bahwasanya Rasulullah mendatangi Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah, dan Hindun Ummu Salamah ini memberi nasihat, Rasulullah, Anda yang melakukannya terlebih dahulu, nanti insya Allah para sahabat ngikutin. Dan betul, semuanya ngikutin Rasulullah SAW. Lihat hal itu, para sahabat berdiri dan menyembelih hewan kurbannya. Kemudian mereka mencukur satu sama lain sampai nyaris mereka saling berbunuhan karena perasaan sedih yang mendalam. Di sini ada kalimat perasaan sedih yang mendalam. Kalau di tempatnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, mereka saling berbunuh-bunuhan bukan lantaran karena sedih. Perlu diteliti lagi. Mereka melihat hal itu, para sahabat, sudah selesai tadi ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian datanglah wanita-wanita mukminat, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10, Anda bisa cek. Pada hari itu Umar menceraikan 2 istrinya yang masih musyrik. Dan perjalanan pulang Allah menurunkan surat Al-Fath kepada Nabi SAW ayat 1 sampai 2. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ila akhir. Nah, mendengar hal itu Umar bertanya, kemenangan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya. Para sahabat bertanya, itu untuk Anda wahai Rasulullah? Lantas apa untuk kami? Nah, Allah pun menurunkan firman-Nya surat Al-Fatih ayat 5. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di hati, ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya keimanan mereka bertambah. Hingga firman-Nya keberuntungan yang besar. Sekembalinya kaum muslimin ke Madinah, datanglah Abu Bashir, seorang pria Quraisy dalam keadaan muslim. Orang-orang Quraisy pun mengirimkan 2 orang utusan untuk mengejar Abu Bashir tadi. Ya, mereka mengatakan, ingat perjanjian antara kami denganmu. Ya, orang muslim nggak boleh masuk ke Madinah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada 2 orang musyrik tadi. Kedua orang itu membawanya keluar. Sampailah di Dzulhulaifah, mereka singgah untuk memakan kurma mereka. Abu Bashir berkata kepada salah seorang dari keduanya, saya lihat pedangmu ini bagus. Orang itu menjawab, ya demi Allah bagus memang. Ia memegang pedang yang bagus, aku sudah mencobanya berkali-kali. Abu Bashir mengatakan, coba perlihatkan kepadaku. Orang itu memberikan pedangnya kepada Abu Bashir, maka secepat kilat ia gunakan pedang itu untuk menebas kepala pemiliknya hingga tewas, mati. Nah, yang satu lagi melarikan diri hingga sampai di Madinah. Ia memasuki Ka'bah, ia memasuki masjid. Ya, Rasulullah SAW bersabda, orang ini baru saja melihat sesuatu menakutkan. Sesampainya di dekat Rasulullah, orang ini berkata, demi Allah sahabatku telah dibunuh dan aku pasti akan dibunuh pula. Kemudian Abu Bashir datang, ia berkata, wahai Nabi Allah, Allah telah menjadikan Anda menunaikan janji Anda. Anda telah mengembalikanku kepada mereka, lantas Allah menyelamatkanku dari mereka. Masya Allah, cerdas. Nabi SAW bersabda, celaka ibumu.
ia mengorbankan perang, ia mengobarkan perang. Andai kata ada seseorang yang membantunya. Ya, Rasulullah SAW ibarat kata menyuruh nih orang-orang yang mau seperti Abu Bashir udah ngikut dulu gitu. Tapi jangan di Madinah gitu. Mendengar hal itu, ia pun tahu bahwa beliau SAW akan mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy. Maka ia melarikan diri ke Saiful Bahri. Selanjutnya Abu Jandal juga berhasil melarikan diri dari orang-orang Quraisy. Ia menyusul Abu Bashir sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan Quraisy yang melarikan diri setelah masuk Islam kecuali bergabung dengan Abu Bashir. Sehingga terbentuklah suatu kelompok dari mereka. Demi Allah, setiap kali mereka mendengar kafilah Quraisy menuju Syam, pasti mereka menghadangnya, memerangi mereka, lantas merampas harta mereka untuk hidup ya ikhwah. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy mengirim surat kepada Nabi SAW. Memohon demi Allah dan demi kekerabatan mereka karena beliau diutus kepada mereka. Agar siapapun yang datang kepada beliau di antara mereka, mereka dapat jaminan. Kita tutup ya. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini kita sudah selesai tahun ke-6. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.